Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum kanu ala asbaril qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusinya, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum," seandainya kata Allah, dari penciptaan Nabi Adam, penciptaan awal manusia hingga akhir manusia wa akhirakum, sampai dunia kiamat, ada semua manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya atqa qalbi wahidin minkum, mereka itu taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma zada min mulki syai'an, sedikit pun kata Allah, dengan ketaatan semua umatku tadi, dari ketaatan semua hamba-Ku tadi, mazada min mulki syai'an, sedikit pun tidak menambah kemuliaan di sisiku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Allah ingin memerintahkan atau mengingatkan kepada kita semua, sebanyak apapun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, zikir kita, haji kita, mazada min mulki syai'an, semuanya itu kata Allah tidak akan menambah kemuliaanku, semuanya itu tidak akan menambah kerajaanku, semuanya itu tidak akan menambah kekayaanku. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum Dia menciptakan kita, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Perkasa. Dengan taatnya kita kepada Allah itu sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini berbeda dengan kita makhluk. Kita makhluk, sesama makhluk saling berhajat, saling membutuhkan. Orang berbuat baik kepada orang lain tentu itu akan menambahkan kemuliaan kepada orang lain. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang taat kepada Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan hadis ini tentu timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kalau begitu, untuk apa kita melakukan ketaatan kepada Allah? Untuk apa Allah mewajibkan kita sholat? Untuk apa Allah mewajibkan kita zakat? Untuk apa Allah menyuruh kita, mewajibkan kita puasa dan selain sebagainya? Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita sholat bukan untuk Allah, bukan supaya Allah itu lebih mulia, tidak. Tetapi dengan kita sholat, disebutkan di dalam surat An-Nisa, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Salat yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk diri kita, membentengi diri kita supaya kita terhindar dari perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Begitu juga dengan puasa kita. Disebutkan di dalam hadis, sumu tasihu, berpuasalah kata Rasulullah SAW, tasihu, maka engkau akan sehat. Berarti puasa kita, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah ingin kita bahagia, Allah ingin hidup kita tenang, Allah ingin kita hidup nyaman di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak. Saya yakin-yakinnya, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kezaliman, orang yang memakan hak orang lain, orang yang mencuri, orang yang korupsi, sehebat apapun hidupnya di dunia, dia tidak akan pernah nyaman. Dia tidak akan pernah tenang. Itu hidup di dunia.
bagaimana nanti di akhirat. Oleh sebab itu kita menghindar diri kita dari perbuatan buruk, menghindar diri kita dari melakukan kemaksiatan. Untuk siapa? Untuk diri kita. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah-perintah Allah, taat melakukan ibadah. Itu kembali kepada diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita nyaman. Hidup di dunia kita hasanah, bahagia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di lanjutan hadis ini Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa minhu mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mulai sejak Nabi Adam sampai dunia kiamat kelak, jika semua umat manusia itu perangainya seperti Fir'aun, perangainya seperti Abu Jahal, perangainya seperti Abu Lahab, mana qasa minhu min mulki syai'an. Hal semacam itu tidak akan mengurangi kekuasaan. Hal semacam itu tidak akan membuat aku hina. Hal semacam itu tidak akan membuat aku hilang kekuasaanku. Kembali lagi seperti awal tadi. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, keburukan yang kita lakukan akibatnya juga akan kembali kepada diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal-amal salih, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, falinafsi, itu untuk dirinya. Sedikit pun tidak ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiatnya kita, buruknya perangai kita, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kata Allah, fa'alaiha, itu juga akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Allah sekali-kali tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap diri kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan yang engkau lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita lakukan, maka kebaikan yang akan kita terima. Buruk yang kita lakukan, maka keburukan itu pun yang akan kita terima. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, maka akan timbul keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Ibarat kehidupan ini disebutkan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadis yang lain, ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam hidup di dunia ini, itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan di akhirat. Jika yang kita tanam itu adalah sebuah keburukan, maka ganjarannya adalah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Allah tidak sedikit pun tidak berbuat zalim kepada kita. Apapun yang akan kita terima nanti di alam kubur, apapun yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, itu karena ulah perbuatan kita semasa hidup kita di dunia ini. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian